warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andre Elmiansyah Putra dengan NIM 2205110951 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow. Apa itu teori kebutuhan Maslow? Marilah kita bahas bersama-sama. Nah, ada nih salah satu teori motivasi mengenai pemenuhan kebutuhan yang sangat terkenal. Bahkan mungkin sebagian besar dari graduate sudah tidak asing dengan salah satu teori motivasi ini. Teori motivasi kebutuhan ini dicetuskan oleh seorang psikolog yang juga seorang teoretikus berasal dari Amerika bernama Abraham Maslow. Secara garis besar, Abraham Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini memiliki nama teori hierarki kebutuhan Maslow atau lebih akrab disebut dengan teori Maslow. Teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam teori kebutuhan ini, Abraham Maslow juga mengungkapkan bahwa seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan mereka. Abraham Maslow membagi kebutuhan tersebut dibagi dalam 5 tingkatan dengan urutannya masing-masing. Adanya tingkatan kebutuhan tersebut mengharuskan individu memenuhi kebutuhan mereka mulai dari tingkatan dasar. Berikutnya saya akan membahas tentang 5 tingkatan tersebut. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis dasar mungkin cukup jelas. Ini termasuk hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidup kita. Beberapa contoh kebutuhan fisiologis meliputi makanan, air, pernapasan, dan homeostasis. Selain persyaratan dasar nutrisi, pengaturan suhu dan udara, kebutuhan fisiologis juga mencakup hal-hal seperti tempat tinggal dan pakaian. Pada tingkat hierarki kebutuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Ketika naik ke tingkat kedua hierarki kebutuhan Maslow, tahapan mulai menjadi sedikit lebih kompleks. Pada level ini, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi yang utama. Orang ingin kontrol dan ketertiban dalam hidup mereka. Jadi, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan ini berkontribusi besar pada perilaku di tingkat ini. Beberapa kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan meliputi keamanan keuangan, keamanan kesehatan, keamanan keselamatan dari kecelakaan dan cedera, mencari pekerjaan, mendapat asuransi kesehatan dan perawatan kesehatan, tabungan, dan pindah ke lingkungan yang lebih aman adalah semua contoh tindakan yang dimotivasi oleh kebutuhan keamanan dan keselamatan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional mendorong perilaku manusia. Beberapa hal yang memenuhi kebutuhan ini meliputi pertemanan, keluarga, kelompok sosial, dan kelompok masyarakat. Untuk menghindari masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan, penting bagi seseorang untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain. Hubungan pribadi dengan teman, keluarga, dan kekasih memainkan peran penting, seperti halnya keterlibatan dalam kelompok lain yang mungkin termasuk kelompok agama, tim olahraga, klub buku, dan kegiatan kelompok lainnya. Yang keempat ada penghargaan. Pada tingkat keempat dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di 3 tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam memotivasi perilaku. Pada titik ini, menjadi semakin penting untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Orang-orang memiliki kebutuhan untuk mencapai hal-hal dan kemudian upaya mereka diakui. Selain kebutuhan akan perasaan puas dan gengsi, kebutuhan penghargaan mencakup hal-hal seperti harga diri dan nilai pribadi. Orang-orang perlu merasa bahwa mereka dihargai dan oleh orang lain, dan merasa bahwa mereka memberikan kontribusi kepada dunia. Partisipasi dalam kegiatan profesional, prestasi akademik, prestasi
atletik atau tim, dan hobi pribadi semuanya dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan penghargaan. Orang yang mampu memenuhi kebutuhan penghargaan dengan mencapai harga diri yang baik dan pengakuan orang lain cenderung merasa yakin dengan kemampuan mereka. Mereka yang kurang percaya diri dan menghargai orang lain dapat mengembangkan perasaan rendah diri. Bersama-sama, penghargaan dan tingkat sosial membentuk apa yang dikenal dengan sebagai kebutuhan hierarki Maslow. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Di puncak hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menjelaskan merujuk pada kebutuhan orang-orang untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia. Menurut definisi Maslow tentang aktualisasi diri, ini dapat secara umum digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi bakat, kemampuan, potensi, dan lain-lain. Orang-orang tersebut tampaknya memenuhi diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan atau sedang berkembang menuju kepribadian penuh yang mereka mampu. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri akan sadar diri, peduli dengan pertumbuhan pribadi, dan tertarik untuk memenuhi potensi mereka. Baik, itulah 5 tingkatan kebutuhan menurut teori hierarki Maslow. Baik, saya masuk kepada contoh. Untuk contoh, saya mengambil sebuah cerpen yang berjudul Sebuah Harapan, karya Mar'atul Fitriah Hairiyah Hasbi. Berikut contohnya. Di sini saya akan membeda cerpen Sebuah Harapan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, yang mana di sini saya akan mendekatkannya dengan kebutuhan yang ada di teori kebutuhan Maslow. Pada cerpen Sebuah Harapan ada kalimat duduk berdiam menatap langit melepaskan penat. Di dalam kalimat tersebut saya mendekatkan dengan teori kebutuhan Maslow, yang mana pada kebutuhan pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Berikut kita lihat pada kalimat, ya itu kau, dan kau pun datang menyapaku dengan lembut dan menawarkan sebuah pertemanan dengan senyum manismu yang menggetarkan hatiku untuk pertama kalinya. Jika dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, saya mengaitkannya dengan kebutuhan sosial. Teori kebutuhan Maslow menurut saya, apabila ada yang salah saya minta maaf, dan apabila ada yang kurang teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar, dan apabila ada kata-kata saya salah saya minta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.